Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih Anta TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa menuntaskan bulan Ramadan kita, dan kita hari ini di 1 Syawal 1447 Hijriah atau di tahun 2026. Semoga dengan ibadah puasa 1 bulan kita dapat menyempurnakan ketakwaan dan keimanan kita, dan semoga diterima segala amal ibadah kita tentunya. Dan bagaimana kabar Anda beserta keluarga? Kami harapkan yang terbaik. Dan saat ini bisa kami sampaikan, kami saat ini ada berada di lapangan parkir Stadion Manahan Kota Surakarta. Akan diselenggarakannya sholat Idul Fitri bersama beliau Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum dengan puluhan ribu jamaah hadir di kota Solo ini dari berbagai penjuru kota tentunya, baik itu warga MTA, simpatisan maupun masyarakat umum. Kami persilahkan untuk bisa hadir. Dan di wilayah Manahan sudah disiapkan oleh beberapa elemen pendukung dakwah, mulai dari parkir, kemudian satgas, kemudian bankom, kemudian kesehatan dan lain sebagainya sudah disiapkan dengan baik dan sempurna insya Allah. Semoga bisa terselenggara dengan baik dan lancar atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengawalinya kita coba sapa rekan Miftah Al-Firdaus untuk kita dapatkan beberapa informasi di wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rekan Tommy Al-Fatoni. Ya, bagaimana kabar Anda pagi ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Baik, silakan Ya. reportase dan silaturahim Anda. Baik, terima kasih rekan Tommy Al-Fatoni, pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kami tengah berada di lapangan parkir Stadion Manahan Kota Surakarta yang pada kesempatan pagi hari ini akan diselenggarakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah yang dilaksanakan oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran di hari ini. Dan pemirsa, seperti hanya yang Anda lihat di belakang, para jamaah sudah hadir, kemudian menempatkan diri di soft-soft yang sudah disediakan panitia, mulai dari soft putra, kemudian di belakang soft putri. Dan selengkapnya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, seperti apa persiapan hingga pagi hari ini akan diselenggarakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Kami akan wawancara dengan Ketua Panitia, ada beliau Ustadz Suprapto STHI MPI. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya, Ustadz bisa sampaikan ke pemirsa pendengar, karena memang untuk pelaksanaan sholat Id, Majelis Tafsir Al-Quran selalu berada di Stadion Manahan ya, lapangan parkir Stadion Manahan ini. Bagaimana persiapan yang dilakukan dari beberapa waktu yang lalu hingga saat ini seperti apa? Baik, tentu yang pertama kami betul-betul bersyukur kepada Allah, di mana kemudian di pagi hari ini Allah mentakdirkan insya Allah kita bisa sholat Id Fitri di lapangan parkir Gelora Manahan ini. Dan tentu kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Surakarta dan juga segenap pimpinan pusat, di mana kemudian kami sebagai panitia pelaksana bisa menjalankan apa yang jadi program dari majelis untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Tanah Lapang, khususnya untuk MTA di kesempatan kali ini, dan sudah puluhan tahun alhamdulillah ada di lapangan parkir Manahan ini. Tentu persiapan sudah kita lakukan jauh hari sebelumnya, di mana kemudian kita bersurat tentunya kepada pengelola Manahan dan juga tentu tembusannya kepada Bapak Wali Kota, dan kemudian kita berkoordinasi atas setelah selesainya surat izin itu, kemudian ada lebih dari 18 seksi yang terlibat di kepanitiaan dari seluruh elemen yang ada di elemen dakwah di majelis kita, sehingga tidak kurang dari 1.900 yang kemudian
setiap elemen mengirimkan personilnya untuk bagaimana kegiatan yang kita lihat di belakang kita ini, sholat id ini bisa berjalan dengan baik, karena kita tidak sedang mengikrami 1-2 orang, tetapi memang ribuan. Tentu bagaimana di setiap titik-titik sudah ada di sana Satgas, ada Bankom, ada SAR, ada elemen lain yang kemudian kita melihat bahwa inilah kemudian kebersamaan yang dibangun di majelis kita atas pelajaran yang kita terima. Ya, tentunya setiap tahun kita sudah berlangganan di sini, Ustaz. Tentu ada evaluasi dan sebagainya yang dilakukan teman-teman panitia. Seperti apa? Barangkali ada evaluasi dan tahun ini ada perbaikan. Tentu ada gitu yang dinamikanya. Seperti apa? Dan memang sebagai sebuah kewajiban kami di panitia tentu mengadakan evaluasi di setiap kegiatan yang kita laksanakan. Dan satu pemicunya juga termasuk dari pengelola parkir Manahan ketika kita memohon apa yang kemudian menjadi catatan dari beliau. Contoh misalnya bagaimana tadi sore kita bisa koordinasi dengan parkir ya, bagaimana parkir yang kemudian begitu banyak ini bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak kurang dari 600 ya personel dari Satgas Parkir yang kemudian ikut terlibat di sini. Nah itu yang menjadi catatan kita, sehingga sebagai pengelola Manahan melihat apakah kegiatan yang melibatkan banyak orang itu misalnya ada yang rusak dari sisi inventaris misalnya, dan kita jaminkan kepada beliau atas kerjasama yang baik dan minta pertolongan kepada Allah. Alhamdulillah sejauh ini ada satu statement yang bagus bahwa Gelora Manahan ini itu memang sebagai wahana olahraga, tetapi sisi lain kemudian bisa diakses untuk ibadah. Ini yang ibadah seni olahraga itu kan luar biasa, sehingga betul-betul kami bersyukur kepada Allah dan luar biasa apa yang kemudian Allah berikan kepada kita atas kebersamaan yang kita bangun selama ini. Artinya memang sudah beberapa tahun, bahkan puluhan tahun nih Ustaz, yang dikatakan tadi, track record yang Yayasan Masjid Tafsir ketika mengadakan kegiatan di sini cukup baik, dan respon dari pemerintah dan sebagainya betul. cukup baik juga berarti. Bahkan sampai kemudian ketika dulu ya kita ada event untuk pertandingan sepak bola internasional ya, Piala Dunia itu kita juga masih diberi kesempatan. Artinya sampai kemudian bahwa kita menggunakan fasilitas yang ada di lapangan parkir Gelora Manahan yang kemudian alhamdulillah luar biasanya karena ini adalah kegiatan ibadah dari Pemkot itu mempersilahkan. Jadi sebenarnya seluruh aset yang ada di Pemkot, misalnya untuk lapangan kita termasuk ya, dan beberapa lapangan yang dulu dipakai untuk pertandingan nasional itu juga diperkenankan oleh Pemkot untuk warga masyarakat. Bagaimana kemudian Pemkot memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bagaimana kita ada di Kota Surakarta dan kita nyaman dalam beribadah. Itu luar biasa untuk alhamdulillah ya. Jadi memang seperti itu. Kemudian apa ini yang diharapkan tahun depan, dan juga pesan nih untuk para pemirsa pendengar semuanya, apa ini Ustaz? Baik, tentu kami melihat bahwa sekarang posisi kita kan sedang Id ya, sehingga tentu perjalanan kita kami berharap tetap hati-hati. Kemudian nanti kita akan menjalankan insya Allah di pukul 6 lebih sedikit ya, biar kita lihat jamaah sudah cukup rapi, dan kami berterima kasih kepada seluruh panitia dan juga bersyukur kepada Allah bahwa apa yang kita kerjakan mudah-mudahan sebagaimana baik kita, dan tetap safety first ya, tentu keselamatan yang pertama. Dan tentu kita berharap semua yang ibadah kita di bulan Ramadan bisa diterima Allah, dan juga diakhiri dengan satu bentuk takbir kita, tahmid kita, tahlil kita, membesarkan Allah, mengesahkan Allah, dan bersyukur kepada Allah. Demikian. Oh iya, baik. Terima kasih nih Ustaz ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya juga bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita, dan khusus untuk hari ini juga bisa berjalan lancar, sehingga saudara-saudara kita bisa kembali berkumpul gitu ya. Karena momen Lebaran ini juga berkumpul dengan keluarga juga Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pemirsa, demikian tadi ya bagaimana persiapan yang dilakukan oleh panitia jauh-jauh hari, bagaimana koordinasi dengan pihak pengelola lapangan parkir Stadion Manahan untuk dijadikan lokasi, dan mudah-mudahan ini track record yang baik ini akan terus kita bawa sehingga ke depan juga akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pemirsa, kembali ke rekan Tommy Al-Fatah. Ya baik pemirsa, itu tadi kita dapatkan informasi dari pihak panitia terkait dengan penyelenggaraan sholat Idul Fitri setiap tahunnya, dan kali ini alhamdulillah cuaca dan suasana di sekitar
lapangan parkir Stadion Manahan. Alhamdulillah sangat cerah sekali dan semoga bisa memperlancar dilaksanakannya sholat Idul Fitri pada kesempatan pagi hari ini. Masih nampak di sekitar soft-soft yang sudah terpenuhi, masih banyak yang tersedia. Kami persilahkan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga bisa berhati-hati, bersabar sehingga sampai di lokasi dan segera menempatkan diri di soft-soft yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Dan alhamdulillah nanti kita akan mendapatkan tausiah langsung dari beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMH pada kesempatan kali ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan silaturahim. Silakan rekan Miftah. Baik, terima kasih rekan Tommy Al-Fatoni. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, setelah tadi kami mendapatkan informasi bagaimana panitia mempersiapkan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah untuk hari ini. Berikutnya kita akan silaturahim dengan jamaah yang kali ini datang cukup jauh dari Serang, Banten ya. Ada Pak Sutarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadap ke kamera Bapak biar. Kabar baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari Serang, Banten ini ya? Nggih. Asli sana atau gimana? Aslinya dari Ngawi. Oh, Ngawi. Ya. Berarti sekalian mudik ini ya? Iya. Oh, sudah kapan mudiknya, Pak? Mudiknya udah hari Rabu. Oh, sejak hari Rabu ya? Iya. Kemudian sejak hari Rabu, kemudian berarti hari ini memang dari Ngawi, kemudian ikut sholat Id di sini ya? Iya. Oh, dari Ngawi jam berapa? Sekarang masih tinggal di Seragen di tempat istri. Oh, berarti iya. dekat ya Seragen. Iya. Seragennya mana, Pak? Di Tangkil. Oh, Tangkil. Iya. Ya, dekat kota ya? Iya. Oh iya, ya, alhamdulillah. Kemudian kalau Pak Sutarno hadir ke sholat Id ini yang kali berapa ini? Udah kali ke 5 atau 3 kira-kira. Oh, 5 atau 3 ya? Iya. Oh, oke, alhamdulillah. Perasaannya gimana Pak ketika mengikuti sholat Id di mana? Bahagia. Bahagia ya? Iya. Wah, gimana bahagianya? Karena bisa Gambarkan, bertemu ya. banyak teman lah. Banyak teman, banyak Iya. saudara gitu Iya. ya? Ya. Jadi memang dari Serang, Banten ini periodik mudik gitu ya? Iya. Berkala, berapa tahun Iya. sekali nih? Mudik yang berapa ya? Tiap tahun sih Pak. Tiap tahun ya? Iya. Oh, berarti memang tiap tahun mudik. Iya. Kemudian salah satunya juga mengagendakan untuk sholat Id di sini ya? Iya. Oh, oke. Kemudian momen apa namanya Lebaran ini juga momen yang ditunggu-tunggu untuk berkumpul dengan keluarga juga ya? Iya. Nah ini gimana? Berkumpul keluarganya nanti kemana dulu ini? Ngawi atau Seragen dulu? Desa saya gimana? Di Seragen dulu, habis dari Seragen ke Ngawi. Gitu. Seragen terus ke Ngawi ya? Iya. Karena memang ini yang ditunggu-tunggu ya, Iya. momen Lebaran itu. Berkumpul dengan saudara-saudara juga. Iya. Apa ini yang penjaringan harapkan dengan momen Idul Fitri tahun ini Pak? Apa ini? Ya. Yang diharapkan ya bisa bertemu banyak warga. Banyak warga. Terus bisa silaturahim ke teman-teman Iya. gitu loh ya. Oke. Kalau Pak Sutarno ini maisanya di Serang apa ini? Ya, karyawan Pak. Karyawan. Iya. Jadi memang jauh-jauh hari sudah merencanakan gitu ya? Iya. Nah, sudah merencanakan nanti waktu mudiknya tanggal berapa sampai tanggal berapa liburnya gitu ya? Iya, ambil cuti. Oh iya, jadi ambil cuti sekalian. Iya. Kalau balik ke Serang, Bantennya kapan ini berarti? Balik ke Serengnya tanggal 26. Oh 26, Iya. Cepet ya? Iya. Oh, sama KSN berarti? Iya. Jadi cepat Iya. balik ke sana langsung kerja lagi gitu ya? Iya. Oh, oke, alhamdulillah. Apa ini Pak yang coba penjenengan pesankan untuk saudara kita semuanya di momen Idul Fitri 1447 Hijriah tahun ini Bapak? Monggo, apa ini yang penjenengan pesankan? Yang dipesankan ya bagi yang mudik ya, untuk di jalan hati-hati dan kalau bisa yang dekat-dekat sini atau ini ya sholat idnya di Manahan lah supaya bertemu dengan saudara-saudara kita yang dari seluruh penjuru ini kayaknya. Alhamdulillah, baik. Baik. Terima kasih nih Bapak, mudah-mudahan di momen Idul Fitri 1447 Hijriah ini juga bisa menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya tentunya ya. Dan juga mudah-mudahan bisa berkumpul dengan keluarga, melepas kangen setelah
setahun mereka ya, Iya. tidak pulang karena tidak mudik, ini berkumpul dengan keluarga, melepas kangennya, ngobrol dan sebagainya gitu ya. Iya. Monggo nanti bisa mengikuti sholat Id dan berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, demikian tadi ya silaturahim kami dengan Pak Sutarno dari Serang Banten. Jauh-jauh dari Serang Banten, sekalian waktunya mudik, berkumpul dengan keluarga, kemudian juga mengagendakan untuk mengikuti sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di lapangan parkir Stadion Manahan. Kembali ke rekan Tommy Alfatoni. Baik, terima kasih rekan Miftah Al-Firdaus. Dan pemirsa, kami informasikan pula, insya Allah nanti materi dari khutbah Idul Fitri 1447 Hijriah atau di 2026 kali ini adalah saatnya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga nanti materi yang kita terima bisa kita simak dan kita cermati, bisa menambahkan nilai iman dan ketakwaan kita semakin ke depan semakin baik tentunya. Dan kami harapkan Anda yang masih di perjalanan semoga bisa lancar, diberikan kemudahan sehingga mencapai ke lokasi dengan saudara-saudara dan juga keluarga. Dan alhamdulillah dengan momentum seperti halnya sholat Idul Fitri kali ini sangat dimungkinkan sekali berjumpa dan bertemunya tatap muka secara langsung dari sekian banyak relasi, famili, teman ataupun tetangga jauh ataupun dekat bisa berjumpa langsung bertatap muka di lapangan ini, khususnya pada saat diselenggarakannya di lapangan parkir Stadion Manahan kesempatan kali ini. Dan bisa kami informasikan pula untuk besok hari Akad tetap akan diselenggarakan kajian Akad pagi ya. Baik, kita lanjutkan silaturahim. Silakan rekan Miftah. Ya, baik, terima kasih rekan Tommy Alfatoni. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali untuk silaturahim dengan para jamaah sholat Idul Fitri yang sudah hadir ini ya. Kalau tadi dari Serang Banten, kali ini dari Klaten ya, tepatnya di Jambu. Jambu itu kecamatan tahu ya? Nanti kita tanyakan. Ada Pak Wahyu Sri Purnomo, betul nggih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat, seger ya? Ya, alhamdulillah. Tuntas puasanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Jambu, Klaten. Jambu itu Delanggu. oh Delanggu, maaf Delanggu. Jambu. Delanggu. Wah, salah dengar berarti tadi ya. Dari Delanggu, Yeah. Delanggu, Klaten. Ya, Cukup dekat berarti ya? ya. Nah, ini. Jam berapa berangkat dari rumah, Pak? Tadi berangkat dari rumah sekitar jam setengah 4. Setengah 4. Ya, sambil ngantar istri, soalnya istri kan ini kan piket di Tugas di Putri. tugas di Keputrian. Ya. Oh iya. Paket Jadi- ikram. Iya, iya, iya. Ya. Jadi tugas di sana, terus Bapak juga ikut serta. Yeah. Nanti sholat subuhnya di sini berarti ya? Ya, ya. Oh, oke, alhamdulillah. Ini berarti wah sudah memang rutin ya diagendakan ke sini ya? Ya. Sejak tahun berapa Pak kalau penjenengan? Ya, kita ngaji sejak tahun 2008. 2008. Yeah. Sejak saat itu juga ketika momen sholat Id, baik Idul Fitri atau Adha juga di sini? Ya, alhamdulillah kita setiap Idul Fitri setiap tugas Satgas itu sering. Oh, Jadi iya. ya. Oh, ini Satgas juga? Ya, kemarin siang Satgas. Oh, kemarin Bantu bagian sound system itu kemarin. Oh, Iya. iya, alhamdulillah. Tapi ini kebetulan nggak tugas, nggak piket ini hari ini. Iya. Kalau ini sudah free. Sudah Nggak free piket. ya? Oh, jadi full bisa mengikuti sholat ya. Iya. Sesi pertama ya. Iya. Biasanya sesi 2 mungkin. Ya, biasanya sesi kedua. Biasanya sesi Iya, kedua. dengan teman-teman yang lain. Perasaannya gimana Pak mengikuti kegiatan sholat Id di Manahan yang memang sudah diikuti Pak Wahyu udah beberapa tahun gitu. Iya. Ya, kita gimana? Perasaannya gitu mengikuti sholat kegiatan sholat Idul Fitri, Oh, iya. baik Idul Adha begitu. Alhamdulillah kita mengikuti kegiatan sholat Id ini kita ya senang, bangga. Iya. Senang ya, bahagia. Iya. Ketemu dengan banyak saudara kita Banyak ya, teman Pak, ya. dari saudara-saudara yang datang dari berbagai daerah. Nah, dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru, bahkan tadi dari Serang, Banten itu mudik terus sholatnya di sini. Yes. Tapi Sragen. Ya. Kalau Pak Wahyu mudik nggak ini?
Enggak ada mudik, dan nanti paling habis sholat Id nanti ya di tangga sekitar, nanti pulang ke Boyolali, soalnya kan istrinya dari Boyolali. Boyolali. Mana Iya. Boyolalinya, Pak? Boyolalinya Singosaren, Singosaren itu kota. Mojosongo, daerah Mojosongo. Mojosongo. Nggih. Oke. Berarti Nggih. nanti agendanya setelah sholat Id tetangga sekitar di Klaten ya. Nggih. Baru setelah itu ke Boyolali. Silaturahmi ke Boyolali. Oh, Iya. gitu. Dan itu rutin ya, tiap tahunnya Ya, begitu tiap ya. itu rutin, setiap tahun kita laksanakan begitu, diagendakan seperti itu setiap tahun. Oh, iya. Jadi sudah template ya. Iya. Jadi memang kegiatan seperti itu. Kalau Iya. maisahnya apa ini, Pak? Saya tukang las. Oh, tukang las. Ya, kalau ibu itu jualan tenongan di Pasar Delanggu. Oh, ya, tukang las, kemudian tenongan pasar Delanggu. Iya. Wah, ini kolaborasi nih. Wah. Iya, alhamdulillah. Kemudian harapannya, Pak, harapan peningkan mengikuti kegiatan sholat Id yang tentu bisa menyaksikan ya setiap tahun mengikuti kegiatan sholat Id di sini, apa yang menjadi harapkan ini, Pak? Ya, harapan saya berharap sholat itu tuh tetap dilaksanakan tiap tahun di manaan. Biar kita bisa berkontribusi dalam kegiatan kesatgasan, ya dalam segala macam lah. Ya, Kita harus samina wa ta'na bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di Majelis Tafsir Al-Quran. Ya. Dari berbagai aspek ya. Kalau Iya. Pak Wahyu ini di Satgas ya. Iya. Nah, Satgas apa ini, Pak? Di Satgas Umum. Satgas Umum ya. Iya. Ya, alhamdulillah berarti bisa kontribusi di situ. Iya, Nah, alhamdulillah. kalau untuk para pemirsa, pendengar, apa yang dipesankan di momen Lebaran ini, Pak? Ya, di momen Lebaran ini. Momen Lebaran ini semaksimalnya kayak saya berharap pada pemirsa bisa melaksanakan sholat Id di tempat masing-masing. Kalau di MTA ya kita usahakan bisa diikut silaturahmi dan sholat Id di manaan. Harapan saya begitu aja. Ya. Nggih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar, kemudian Amin. kembali pulang juga berjalan dengan Amin, lancar ya, Pak ya. ya. Amin. Agak rame nggak nih? Jalan lancar Ya. tadi ya? Kalau tadi berangkatnya lancar, soalnya kan masih gelap. ini ya, masih jam 4. Iya. Nanti pulangnya mungkin bisa berhati-hati, Iya, mungkin iya. banyak lalu lalang gitu ya. Iya, iya. Dan semoga di momen Lebaran ini juga ibadah kita diterima begitu ya, Bapak Iya, ya. amin, Apa iya. yang menjadi amal ibadah kita, puasa Amin. kita dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. dan bisa berkumpul dengan keluarga ya, Amin. baik di Iya, iya. Klaten maupun di Boyolali tadi begitu. Iya. Terima kasih Pak Wahyu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ya sedikit wawancara kami dengan jamaah yang datang dari Delanggu. Ada Pak Wahyu. Kembali ke rekan Tommy Alfatih. Baik, terima kasih rekan Miftah Firdaus dan pemirsa. Kita segera akan mengikuti dilaksanakannya sholat Idul Fitri di Stadion Manahan ini, tahap demi tahap untuk bisa kita ikuti. Selamat mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kami mohon untuk hadirin jamaah sholat Id bisa untuk berdiri. Monggo untuk ditata, diluruskan safnya. Istawu wa'tadilu sawwu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah. Silahkan diluruskan, dirapatkan safnya sehingga kalau memang sudah betul-betul siap, nanti insya Allah sholat akan segera untuk didirikan dan dilaksanakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka kami harapkan 1 menit lagi untuk bisa segera dipersiapkan untuk didirikan jamaah sholat Idul Fitri. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Insya Allah salat sudah siap untuk didirikan. As-salatu jamiah. Sawwu sufufakum. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana ma fis samawati wa ma fil ard. Wa asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Nahmaduhu ala alaihi wa nashkuruhu ala fadlihi wa ihsanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala akramil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratih
wa ahallahum limirathi sunnati nabiyyih. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah bisa terhitung. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan hidup yang masih Allah curahkan hingga saat ini. Dengan nikmat-nikmat inilah kita dapat menjalani kehidupan, beribadah hanya kepadanya, berkumpul dalam kebaikan. Kepadanya kita berserah diri, mengharap pertolongannya, serta berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan tidak memiliki sekutu. Persaksian ini adalah ikrar iman yang menjadi bekal keselamatan, terutama pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi memberi manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang telah menyampaikan risalah dengan gamblang, sempurna, menunaikan amanah dengan jujur dan membimbing umat menuju jalan yang diridhai Allah. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari yang fitri ini, kita berdiri sebagai umat yang sedang diuji dari berbagai penjuru. Negeri ini tidak hanya diuji dengan kemiskinan moral dan rusaknya nilai, tetapi juga diguncang oleh bencana yang datang silih berganti. Banjir menerjang desa dan kota, tanah longsor merenggut rumah dan jiwa. Gempa bumi yang mengguncang tanpa peringatan, serta banyak sekali keluarga yang saat ini hidup dengan luka, kehilangan, dan kebingungan. Semua ini bukan tanpa makna. Allah tidak menurunkan ujian kecuali untuk membangunkan hamba-hambanya dari kelalaian panjang, agar kembali kepadanya sebelum datang waktu ketika penyesalan sudah tiada lagi bermanfaat. Allah telah menjelaskan dengan sangat tegas dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa,
pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Ini adalah hukum langit yang tidak berubah. Berkah turun bila iman bangkit. Rahmat mengalir bila takwa ditegakkan. Tetapi ketika hati manusia semakin keras, aturan Allah dan Rasul-Nya dilanggar, maksiat dipamerkan, dan kezaliman dianggap biasa, maka Allah mengangkat keberkahan dan menurunkan peringatannya dalam bentuk musibah. Itu bukan tanda benci dari Allah, tetapi panggilan kasih sayang dari Rabbul Alamin agar manusia kembali sadar bahwa dunia ini tidak bisa berjalan tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menegaskan dalam ayat lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Tolak 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Tolak ayat 4. Ketika seluruh pintu terlihat tertutup, ketika para ahli berbicara namun solusi tak kunjung tampak, ketika bangsa ini merasa lelah dengan berbagai masalah yang tak kunjung selesai, disitulah Allah menunjukkan bahwa jalan keluar tidak akan pernah berada di tangan manusia, tetapi makhraj atau jalan keluar mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan itu hanya terbuka melalui iman dan takwa. Betapa banyak negeri hancur bukan karena kekurangan ahli, tetapi karena kurang khusyuk, kurang tunduk, kurang patuh, kurang taat kepada Allah. Runtuh bukan karena kurang cerdas, tetapi karena kurang jujur dan kurang bersandar kepada Allah, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam perjalanan kehidupan, manusia tidak pernah lepas dari berbagai peristiwa yang menguji keteguhan iman dan kesabaran. Musibah, bencana, dan kesulitan yang datang silih berganti bukanlah sekedar peristiwa alam atau kejadian tanpa makna, melainkan bagian dari sunnatullah yang syarat dengan ibrah, syarat dengan pelajaran. Di balik setiap musibah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia agar berhenti sejenak, melakukan muhasabah dan menilai kembali arah hidup serta perbuatan yang telah dilakukan. Musibah yang datang bertubi-tubi merupakan peringatan penuh hikmah agar manusia tidak terus larut dalam kelalaian, kesombongan, kufur nikmat, dan pelanggaran terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Peringatan ini bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyadarkan dan mengajak manusia
kembali ke jalan yang lurus sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ini bukan tuduhan kepada para korban, tetapi seruan agar setiap individu melakukan muhasabah. Karena dosa-dosa yang kita anggap kecil, maksiat yang dianggap biasa, dan kelalaian yang dianggap sepele, sedikit demi sedikit namun pasti menghilangkan keberkahan negeri tercinta. Ketika aurat dibuka tanpa malu, zina dan pergaulan bebas dianggap biasa, minuman keras dan narkoba merajalela, perjudian offline dan online merebak, ketika riba dilegalkan, korupsi menjadi budaya, amanah dikhianati, dan jabatan dijadikan ladang kepentingan pribadi dan kelompok, dusta dianggap strategi, dan ketika kesombongan menjadi gaya hidup, maka langit pun tidak lagi menurunkan rahmat dan berkahnya. Semua ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mengajak kita jujur bercermin bahwa kerusakan di negeri ini bukan hanya karena faktor alam, melainkan karena rusaknya hubungan hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama. Inilah saatnya kita semua kembali kepada keimanan, ketakwaan, taubat yang nasuha, dan perbaikan akhlak sebelum peringatan berubah menjadi penyesalan yang tidak lagi berguna. Namun jangan pernah menyangka bahwa ujian berarti Allah membenci. Justru Allah sayang kepada kita, hendak menggugurkan dosa-dosa karena kesabaran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Mus'ab ibni Sa'din an abihi qala, qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an, qala al-anbiya'u thummal amsal fal amsal, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala qadri dinih, fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'ah. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau bersabda, para nabi, kemudian orang yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya lagi. Seseorang akan diberi cobaan menurut kadar agamanya. Apabila agamanya kuat, akan mendapat cobaan yang berat. Dan jika agamanya tipis, lemah, akan diberi cobaan menurut kadar agamanya. Maka terus-menerus cobaan menimpa pada hamba, sehingga Allah membiarkannya berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi juz 4 halaman 28, nomor hadis 2509. Ini hadis hasan sahih.
Jika para nabi saja diuji, apalagi kita yang imannya sering rapuh seperti kita ini. Ujian bukan hukuman, tetapi pemurnian. Ujian adalah tanda Allah masih peduli. Ujian adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa, menaikkan derajat, dan mengarahkan kita kembali ke jalan yang lurus. Di tengah kondisi bangsa yang goyah ini, hendaknya kita berdiri sebagai umat yang kuat imannya, kuat Islamnya, kuat ihsannya, kuat takwanya. Allah menggambarkan kekuatan hati orang beriman ketika dunia mengguncangnya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Al-Maidah 23. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ali Imran 173. Inilah kalimat yang menenangkan jiwa di tengah hiruk pikuk berita duka, yang menguatkan langkah ketika masa depan tampak gelap, dan yang menghidupkan cahaya harapan bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang kembali kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk mempertontonkan kemewahan, dan bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Idul Fitri hanya akan menjadi sebuah kemenangan jika kita keluar dari Ramadan dengan hati yang lebih takut kepada Allah, lebih jujur, lebih bersih, dan lebih peduli terhadap sesama. Karena itu, jadikan hari ini sebagai awal baru, awal untuk meninggalkan kemaksiatan apapun bentuknya, awal untuk membersihkan harta dari kebatilan, kekikiran, awal untuk memperbaiki akhlak, untuk menguatkan ukhuwah, untuk membantu saudara-saudara yang tertimpa bencana, dan awal untuk kembali menegakkan iman dan takwa sebagai fondasi kehidupan bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl 97. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Al-Mu'min 40. Kehidupan yang baik bukan sekedar harta, bukan sekedar pangkat dan jabatan, bukan pula sekedar titel akademik yang mentereng, tetapi ketenangan, keberkahan, kedamaian, dan pertolongan Allah yang selalu hadir. Itulah kehidupan yang baik yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa yang semakin kompleks seperti krisis moral, krisis akhlak, krisis adab, ketidakadilan, korupsi, serta tekanan krisis ekonomi yang dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat. Seorang mukmin tidak sepantasnya menggantungkan harapan sepenuhnya kepada manusia. Kekuasaan, jabatan, kecerdasan, dan kekuatan manusia pada hakikatnya sangat-sangat terbatas dan tidak mampu memberikan jaminan keselamatan yang hakiki. Al-Quran menggambarkan lemahnya perlindungan selain Allah seperti sarang laba-laba yang tampak ada namun sebenarnya sangat rapuh. Allah berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadzat baita wa inna auhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung adalah seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Jika mereka mengetahui, niscaya tidak akan menyembahnya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 41. Ayat ini mengingatkan bahwa siapapun yang menjadikan manusia sebagai tempat perlindungan utama pada hakikatnya sedang bersandar pada sesuatu yang sangat-sangat lemah. Sebaliknya, perlindungan yang paling kuat dan kokoh adalah berlindung di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemilik seluruh kekuasaan, pemberi rezeki, dan pengatur segala keadaan, termasuk ketika manusia menghadapi kesulitan ekonomi dan himpitan hidup. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis apapun, termasuk krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pendidikan, seorang mukmin harus memperkuat iman dan takwa, memperbanyak doa, dan meneguhkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepadanya lah perlindungan yang paling kuat dan pertolongan yang sejati. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita sejenak tundukkan pandangan dan hati, memohon kepada Allah yang maha mengabulkan doa-doa dengan penuh kerendahan jiwa dan keikhlasan, seraya mengakui segala kelemahan, salah, dosa, dan kekhilafan diri. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wajma' kalimatahum 'alal haqq wasrif anhumul fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup, kami ucapkan jazakumullah, terima kasih pada Bapak Wali Kota Surakarta beserta jajaran Pemkot Surakarta yang telah mengizinkan keluarga besar MTA untuk mendirikan sholat Idul Fitri di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Semoga ini menjadi amal soleh bapak-bapak semua, panjenengan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada segenap panitia, lelah antum, letih antum, sakit antum, pengorbanan
waktu, tenaga, pikiran, harta, mudah-mudahan berbalas lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Allah minna wa minkum. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama live event dilaksanakannya sholat Idul Fitri 1447 Hijriah 2026. Dan saya Tommy Al-Fatoni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.